Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Rodiatul Baria, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Undaan, Kabupaten Malang. Akan memaparkan modul 1.3.A.6 demonstrasi konseptual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, membantu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakasa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi dari guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya akan membuat prakasa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Adapun tahapan Bagja yang saya buat antara lain, yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan supaya dapat meningkatkan kreativitas murid? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, 1. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pemilihan metode pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan survei kepada murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan menurut mereka. Yang ketiga, menggali informasi mengenai kreativitas setiap murid melalui unjuk kerja. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, 1. Apa pengalaman yang menyenangkan yang pernah dialami murid? Kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid membuat mereka merasa lebih nyaman dan menyenangkan? 3. Situasi seperti apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang menyenangkan? Yang keempat, kreativitas apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkannya? Yang kelima, apa manfaat dari pembelajaran yang menyenangkan terhadap peningkatan kreativitas murid? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, 1. Meminta murid untuk menceritakan atau menuliskan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang kedua, meminta murid untuk menceritakan atau menuliskan keterampilan yang sudah mereka miliki. Yang ketiga, melakukan survei atau wawancara terhadap rekan sejawat. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah budaya positif baru yang saya bayangkan akan terjadi jika semua guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif, serta berpihak pada murid? 2. Bagaimana perasaan saya ketika pembelajaran yang menyenangkan dapat diterapkan kepada murid? Yang ketiga, proses pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu 1. Melakukan praktek baik dengan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, melakukan praktek baik untuk rekan sejawat. Yang ketiga, mengaplikasikan penggunaan teknologi atau aplikasi dalam proses pembelajaran agar bisa meningkatkan kreativitas murid. Yang keempat,
Menuliskan pendapat setiap murid mengenai proses pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan agar dapat meningkatkan kreativitas murid? Kedua, apa hal pertama yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan. 1. Membuat daftar pembelajaran yang menyenangkan dari hasil survei yang telah dilaksanakan kepada murid. Yang kedua, merancang tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai model pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, menyiapkan sumber atau media pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, membuat pencapaian yang realistis untuk murid. Yang kelima, berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah demi terciptanya proses di lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas murid? Yang kedua, apa peran masing-masing dari pihak yang dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas murid? Yang ketiga, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas murid? Tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan. 1. Menyusun deskripsi mengenai tugas dari pihak yang dilibatkan. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat melakukan observasi terhadap program yang akan diterapkan. Yang ketiga, melakukan refleksi di setiap akhir kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan rancang tindak lanjut dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kelima, kepala sekolah melakukan supervisi dan evaluasi untuk rencana tindak lanjut. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan kerja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.